Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Riki Andriana. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa yang saya ketahui pada Coding Bootcamp minggu kedua. Dari pertemuan pertama dulu saya akan menjelaskan tentang materinya, yaitu pada pertemuan pertama kami akan menjelaskan tentang interactive UI component. Yang di sana ada button, input field, toggle, slider, drop down, scroll bar, dan scroll view. Jadi apa sih itu dari yang pertama dulu ya? Dari yang pertama dulu ya maksudnya. Apa sih itu button? Button atau tombol adalah UI yang sama seperti button yang ada di real life. Jadi sama gitu gunanya buat dipencet. Button yang di dalam Unity ini adalah button yang bisa ditekan menggunakan mouse. Jika software itu desktop atau ditekan menggunakan sentuhan jari jika software itu berada di mobile gitu. Button di dalam Unity bisa banyak melakukan hal seperti mengganti warna atau color tint ketika button itu di hover atau diarahkan dengan kursor kita gitu. Dan bisa juga si button itu berubah warna ketika diklik. Nah, itu bisa diatur-atur di dalam inspektor button tersebut gitu. Dan sebelum kita masukin UI interactable ini, kita wajib juga menambahkan sebuah kanvas agar kita bisa menampilkan UI yang kita akan buat gitu. Dan yang kedua, input field. Input field adalah input text yang kita masukkan ketika seperti login. Jadi kita bisa masukin teks kayak apa ya, kayak username gitu. Bisa juga kita masukin email, password. Kita pakainya input field buat nge-input data tersebut. Tipe inputan di dalam input field bisa diatur sesuai data yang kita butuhkan. Untuk mengaturnya kita dapat mengubah line tipe di dalam inspektor input field di situ. Di situ di line tipe itu terdapat beberapa tipe, yaitu ada standar, password, autocorrect, integer, decimal number, alphanumeric, name, email address, pin, dan custom. Nah, itu yang bisa kita pilih untuk mengatur inputan apa yang bisa dimasukkan oleh si usernya gitu. Setelah itu ada slider. Slider itu gunanya kayak itu ya. Kayak apa ya? Kalau di menu audio gitu, kita bisa mengatur value dari volume tersebut dengan cara menggeser si slider itu. Jadi dari kanan ke kiri yang nilainya itu ada nilai minimal dan juga nilai maksimal. Dan juga di sini ada apa ya? Scroll bar. Nah, scroll bar ini sama aja kayak slider, namun bedanya nilai value-nya itu dari 0 sampai 1. Selanjutnya ada drop down. Drop down adalah UI yang digunakan untuk membuat data pilihan atau data option, yang dimana value-nya adalah nilai integer dari option yang dipilih oleh pemain itu gitu. Jadi ada setiap option yang kita pilih itu ada nilai integernya dari 0 sampai seterusnya gitu, sampai option itu habis. Sama seperti apa ya? Sama seperti array kalau menurut saya. Soalnya kan ada nilainya gitu. Kita pilih option yang paling atas pasti nilainya 0 kayak gitu. Mirip-mirip lah. Terus scroll bar and scroll view. Scroll bar itu sama seperti slider, namun scroll view memiliki perbedaan. Dia itu sebuah panel yang di dalam panel itu kontennya itu ada banyak, dan itu kita bisa scroll menggunakan touch ataupun scroll bar yang kita buat. Nah, kayak gitu. Terus pertemuan kedua adalah kita membahas tentang kami kan membahas tentang audio di dalam Unity. Jadi selain jadi game itu nggak cuma butuh visual doang gitu buat menghibur si player gitu. Jadi kita juga butuh audio buat menambah game itu menjadi lebih menarik gitu. Di dalam audio di dalam Unity itu ada dua komponen yang cukup penting menurut saya, yaitu ada audio source dan juga audio listener, dan juga audio clip satu lagi ya. Jadi audio source itu gunanya buat memutar klip yang kita masukkan dari musik yang kita punya ke dalam Unity. Nah, si musik itu kan ditaruh di dalam klipnya. Nah,
Maaf. Kan musik itu ditaruh di dalam klip kita ya. Nah, habis itu si klip itu dijalankan atau diatur lagi di dalam audio source-nya gitu. Nah, buat ngedengernya biasanya ada yang namanya audio listener. Nah, itu komponen yang buat ngasih output dari game tersebut yang kita dapat dari audio source ke mikrofon ke headphone atau speaker kita gitu. Jadi kita bisa denger apa yang diputer sama audio source. Nah, ada beberapa format yang didukung oleh Unity. Maksudnya format musik, yaitu ada .wav, ada ada MP3, ada OGG. Nah, itu yang disaranin sama Unity-nya sih, sama kalau Kamiga kemarin bilangnya ada itu .wap, soalnya itu uncompressed. Kenapa kita harus milih yang kompres? Karena dari Unity-nya sendiri itu udah menyediain fitur kompres gitu. Jadi nggak usah dikompres dulu. Kita ngasih yang full audionya dulu gitu. Sebelum dikompres, kita masukin aja langsung gitu. Dan ada juga beberapa script API-nya. Untuk API-nya ada, saya sebutin beberapa aja ya, soalnya lumayan banyak. Ada audio source.volume, itu untuk mengatur volume. Ada audio source.mute, .play on awake, .loop, .priority, banyak lah pokoknya. Yang lumayan menarik di sini adalah ada yang namanya audio source.play one shot. Jadi si audio source-nya ini cuma ngejalanin si klip itu cuma satu kali gitu. Jadi cukup menarik juga tentang audio source ini. Nah, ada lagi untuk pertemuan 3 kita belajar tentang data storing dan prefab. Jadi data storing adalah menyimpan data di satu tempat di dalam komputer kita gitu. Jadi di dalam game itu terdapat sebuah rumah bagi sebuah data kita disimpan gitu. Jadi kalau nggak ada ini ya game kita ini cuma bisa dimainin aja gitu, gak bisa di save. Nah, ini kita kalau mau nge-save kayak savean checkpoint atau save data gitu, kita pakainya kalau kemarin diajarin sama kami kayak itu sih, itu namanya player frames. Player frames biasanya disetting untuk mengatur preferensi yang tidak banyak dirubah seperti setting volume, kualitas grafik, dan sebagainya. Player frames ini disimpan di dalam hard disk. Jadi ketika game dimulai, program akan membaca kembali data dari hard disk settingan player frames. Jadi ketika game keluar juga atau keluar masuk, si player frames ini akan dibaca dan disimpan gitu. Untuk API-nya ada, maksudnya saya sebutnya kayak sintaksnya gitu, ada, saya sebutin beberapa. Nggak terlalu banyak sih. Ada player frames.setFloat yang dimana nilainya itu kita harus masukin yang pertama itu key, yang keduanya adalah nilai value. Nah, itu untuk setting float gitu. Ada 3 sih yang tipe data yang bisa dipakai dalam player frames, yaitu ada integer, string, sama float. Nah, yang cara makainya sama kayak tadi, kayak kalau float kan .set float. Kalau yang tipe data yang lain ya sama, tinggal ganti aja. Jadi set integer, set in, set string. Nah, kayak gitu. Kalau buat ngambil datanya kita pakai player frames .get float, get in, atau get string gitu. Untuk menyimpan data kita pakai player frames.save. Untuk mengecek apakah key-nya sudah ada atau belum, kita pakai player frames.hashKey. Dan kalau untuk menghapus kita pakai player frames.deleteKey. Kalau untuk menghapus semua key yang ada kita pakai delete langsung .delete all. Pakai player frames dulu ya di awalnya, nggak langsung dot gitu. Nah, dan juga di sini pertemuan ini Kak Mika menjelaskan kalau ada yang namanya sintaks initiate. Initiate initiate bener gak ya? Ya, itulah initiate itu gunanya buat nge-copy objek gitu. Jadi kalau kita pengen nge-spawn random gitu, kita bisa pakai sintaks ini. Ini bukan lumayan sih, ini emang sangat berguna banget kalau buat saya gitu. Dan juga prefabs. Apa sih itu prefab?
Prefab adalah semacam kayak apa ya, kayak blueprint atau cetakan untuk mencetak game objek yang banyak gitu. Jadi kita kalau mau bikin objek yang sama tapi berulang-ulang, kita gak perlu bikin satu-satu objeknya itu. Maksud saya gak perlu bikin objek itu satu-satu gitu. Kalau gitu kan kelamaan ya. Jadi kita bisa langsung aja gitu bikin prefab. Caranya gitu. Maksudnya cara bikin prefab ini kita pertama-tama ya bikin dulu satu objek yang kita mau jadikan sebagai cetakan gitu di dalam hierarki. Nah, terus habis objek itu jadi, kita bisa buat ngambil si objek itu ke dalam project window gitu. Jadi kita eh, pilih, kita tarik, drag and drop ke dalam project. Nah, itu bakalan nanti logonya bakalan berubah ke warna biru gitu. Nah, itu artinya si objek itu udah jadi prefab. Dan juga si prefab itu bisa dirubah-rubah lagi gitu, bisa maksudnya ditambahin ke dalam beberapa varian gitu. Jadi kita bisa nambah varian lain di satu prefab itu gitu. Nah, untuk pertemuan 4 kita diajarin untuk membuat game Rock Paper Scissors. Nah, pada pertemuan ini Kamika mengajarkan cara untuk membuat game Rock Paper Scissors. Tampilan visual game ini semuanya dibuat di dalam kanvas yang diisi dengan visual bentuk bulat sebagai rock, kotak sebagai paper, dan juga segi enam atau segi 5 ya, saya lupa. Itu sebagai sizer atau gunting. Gamenya berfungsi dan juga ada yang namanya game manager yang berfungsi untuk mengatur logika dari game tersebut gitu. Jadi pada pertemuan itu 4 itu saya ingat saya itu hanya mengatur dan membuat semua UI-nya dulu. Belum sampai script, ada sih script tapi belum sebanyak di pertemuan kelima. Nah, untuk pertemuan limanya baru masuk ke bagian scripting, membuat script gitu. Dari awal sampai selesai. Nah, di sini juga kami kan mengajarkan untuk menambahkan tools yang namanya .twin. .twin itu untuk apa ya? Untuk kayak fungsi tapi mempermudah dalam pembuatan sintak program gitu. Jadi dalam buat animasi misalnya si objek ini bakalan jalan ke transform tersebut tertentu gitu. Nah, kita bisa pakai .twin agar lebih mudah dalam pembuatan sintaksnya. Gitu. Sini juga saya tadi udah tulis ya, fungsi .twin itu menurut pemahaman saya adalah tools untuk menggerakkan transform menjadi lebih sederhana dalam pembuatan skripnya. Nah, itu sama kayak yang saya jelasin tadi. Cara untuk menambahkan tools ini di dalam program Unity maksud saya cara untuk menambahkan tools ini ke dalam project Unity kita yaitu dengan menambahkan dari asset store, kemudian diimport dari package manager ke dalam project yang kita buat. Setelah itu kita dapat mengaksesnya yaitu dengan menambahkan library di atas script itu dengan tulisan using spasi dg.twinner. Nah, itu cara nambah library-nya gitu biar bisa ngakses di bawah script-nya gitu, biar bisa nambah transform.position.doMove, ada do loop, maksudnya ada set loops, dan masih banyak lah kalau disebutin. Saya gak inget semuanya, tapi banyak. Pada pertemuan ini juga Kamika kebanyakannya menjelaskan tentang cara membuat gamenya. Rock Paper Scissors itu dari 0 sampai selesai. Nah, saya gak bisa jelasin banyak soalnya saya juga kurang inget gitu. Jadi, tapi di sini juga sih Kamika juga bukan cuma ngebikin game ini secara multiplayer yang bisa dimainin sendiri aja gitu, tapi kita bisa mainin sama bot juga gitu. Jadi bukan player versus player, tapi kita bisa bermain game Rock Paper Scissors ini bersama bot gitu ya. Jadi kita gak usah mencet 2 kali buat ngejalanin gamenya gitu. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan saya. Semoga dari penjelasan ini saya dapat menjelaskan sebagian dari apa yang saya ketahui. Mungkin itu saja untuk video ini. Terima kasih untuk kakak mentor yang udah menonton.
Saya Riki Andriana, pamit. Selamat malam.